من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, hari ini kita akan belajar materi agama Islam di semester 1 kelas 8. Namun sebelum kita memulai pelajaran ini, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Walaupun mungkin sebagian dari kamu sudah mengenal saya. Nama saya adalah Khalifatul Ilmi. Sebenarnya di kelas 8 ini ada 3 orang guru yang akan membawakan materi atau pelajaran agama Islam. Yang pertama saya sendiri, yang kedua adalah Ibu Yusri, mungkin kamu juga sudah kenal, dan yang ketiga adalah Ibu Aisyah. Baiklah, kita mulai pelajaran kita hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pelajaran ini atau ilmu yang kita terima menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita, dan kegiatan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mulai pelajaran kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ibu sekalian, tujuan pelajaran kita hari ini adalah diharapkan setelah kamu belajar materi ini, kamu paham apa arti iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian kamu dapat mengetahui nama-nama kitab Allah yang wajib kita imani dan yakini. Sebelum saya lanjutkan, kamu tentu masih ingat bahwa iman kepada kitab Allah merupakan bagian daripada rukun iman. Dan rukun iman itu sendiri ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat, ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, dan yang keempat iman kepada rasul-rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar Allah. Adapun kitab adalah kumpulan daripada wahyu atau firman Allah yang sudah dicatat di dalam kertas, kemudian dikumpulkan menjadi satu buku dan dijadikan pedoman hidup bagi umat manusia. Sementara suhuf berbeda dengan kitab. Kalau suhuf merupakan firman Allah atau wahyu Allah yang masih berupa lembaran-lembaran kertas dan tidak dikumpulkan menjadi satu buku. Jadi persamaan suhuf dengan kitab sama-sama merupakan wahyu atau firman Allah dan dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia. Sementara perbedaannya tadi adalah kalau kitab sudah dikumpulkan menjadi satu seperti buku, seperti kitab suci Al-Quran, sementara suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran firman Allah atau lembaran-lembaran kertas yang dicatat, lembaran firman Allah yang dicatat dalam satu kertas. Jadi iman kepada kitab Allah adalah meyakini bahwa Allah sudah menurunkan kitabnya kepada para rasulnya dan dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Adapun kitab-kitab Allah yang wajib kita imani adalah 4. Yang pertama Taurat, kedua Zabur, ketiga Injil, dan keempat kitab suci Al-Quran. Yang pertama Allah turunkan adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk kaumnya Bani Israel, yang diturunkan di Bukit Tursina pada abad ke-15 sebelum Masehi yang menggunakan bahasa Ibrani. Anak-anak, isi kandungan kitab Taurat ada 10, perhatikan di gambar. Mengenai kitab Taurat ini terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 2.
Pun kitab Allah yang kedua yang wajib kita imani adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk kaumnya Bani Israel di Palestina pada abad ke-10 sebelum Masehi menggunakan bahasa Kipti yang disebut juga dengan kitab Mazmur. Isi kandungan kitab Zabur adalah nyanyian-nyanyian yang berisikan pujian-pujian kepada Allah. Mengenai kitab Zabur terdapat di dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 55. Kitab Allah yang ketiga yang wajib diimani adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk kaumnya Bani Israel di Palestina pada abad ke-1 Masehi menggunakan bahasa Suryani atau disebut juga dengan Alkitab atau Bible. Isi kandungan kitab Injil ada 4, perhatikan di gambar ya nak. Mengenai kitab Injil terdapat di dalam Al-Quran, diantaranya dalam Quran surah Maryam ayat 30. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang diturunkan untuk seluruh umat manusia dan merupakan kitab yang terakhir dan diturunkan di Gua Hira pada abad ke-7 Masehi menggunakan bahasa Arab. Dan Al-Quran ini memiliki nama-nama lain atau memiliki banyak nama selain daripada Al-Quran, di antaranya Al-Huda, Al-Furqan, dan sebagainya. Jadi kitab yang wajib kita imani ada 4. Pertama tadi Taurat, kedua Zabur, ketiga Injil, dan yang keempat adalah kitab suci Al-Quran. Di antara keempat kitab ini yang ada sampai sekarang dan wajib kita gunakan atau kita jadikan sebagai pedoman hidup adalah yang keempat. Karena kitab yang keempat diturunkan kepada Nabi kita, Nabi yang terakhir, dan kitab tersebut juga kitab yang terakhir. Dan di antara keutamaan Al-Quran adalah dia menyempurnakan kitab yang sebelumnya, kemudian lebih sempurna daripada kitab-kitab sebelumnya. Isi kandungan Al-Quran ada 7, perhatikan di gambar ya nak. Di antara dalil nakli tentang Al-Quran atau kitab Al-Quran terdapat dalam Quran surah Asy-Syura ayat 7. Anak-anak ibu sekalian, jawablah pertanyaan berikut ini, kemudian kirimkan jawabannya ke Google Classroom. Ibu tunggu segera ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.